Kembali ke ngeteh, ngobrol teologi. Ayo Mari kita ngeteh dulu, Ya, selamat ngeteh Bapak Ibu semuanya. Ya, dari studio mini BPD GBD Jakarta, inilah ngeteh ngobrol teologi untuk Bapak Ibu pejabat Gereja Baptis Indonesia semua yang ada di bawah naungan BPD GBD Jakarta. Dan masih bersama dengan sahabat-sahabat kita, yaitu Bapak Pendeta Petrus Legowo, Gembala Sidang GB Rawajaya sekaligus Wakil 2 BPD GBD Jakarta, Bapak Pendeta Rahtomo, Gembala Sidang New Life in Christ, sekaligus juga Sibit Teologi Jakarta Timur, dan juga Bapak Pendeta Bun Mintan, Gembala Sidang GB Glory United, sekaligus Kabit Teologi BPD GBDI Jakarta. Masih ingat gak? Coba buka-buka lagi catatannya, barangkali Anda sempat mencatat. Yes, kita sekarang langsung lanjutkan lagi ya. Ini supaya kita semakin paham dan semakin bukan hanya sekedar hafal, tetapi memaknai gitu ya. Hafalan tapi bukan menghafal tapi bukan hafalan gitu ya, Pak. Hafal tapi bukan sebuah hafalan. Oh, hafal tapi bukan sebuah hafalan. Ya. Bukan dimaknai, ditambah kalau Pak bilang dimaknai. Dimaknai. Bukan Oke. di mantra ya, usus setan. Oh lah, enggak, mantra itu Karena kan. ada yang usus setan pakai doa Bapa kami. Oh beda. Beda. Oh. Ya, intinya praktek-praktek untuk menggunakan doa seperti biro jasa doa itu Dijawab pernah kiranya. di GBI jelas ya, itu tidak boleh ya, karena tidak diatur di tata gereja juga, nggak ada ya, tidak diperbolehkan Dan nggak diajarkan Tuhan Yesus juga. dan kan? tidak diajarkan Iya. Tuhan Yesus juga. Jadi jangan pakai alasan membuka ladang pelayanan yang berbeda gitu ya, karena Terobosan bagaimana- baru istilahnya gitu ya. itu bukan terobosan baru, itu Bukan. mah pemasukan baru. Permasalahan ini baru. Oke, nah tadi ada obrolan menarik sebelum kita mulai, yaitu mengenai Pak Bun Mintat bilang kalau di teks bahasa Inggris judul doa Bapa kami itu bukan doa Bapa kami, tapi Lord's Prayer. Nah, coba dong diangkat di sini. Oh iya. Ya, kenapa itu? Kenapa di saat Nggak kalau tahu, di harus orang tanya sana tuh siapa kenapa ya? Lord's Prayer? Iya, siapa yang kasih nama begitu ya? Lost Prayer. Udah gitu, udah gitu kan sudah menyebar dan sudah Iya, hal yang Lost Prayer itu kan doa Tuhan kan Yohanes 17 sebenarnya. 17. Oh. Doa Tuhan itu buat murid-murid untuk kita semua Iya, yang percaya sama dia. kan? Menjadi satu ya. Iya, Sama iya, seperti 17 mereka adalah kan. satu ini. Tapi kalau gitu doa Bapa kami lebih tepat Bahasa judulnya Indonesia lebih kita, tepat ya kan? ya. Lebih tepat. Lebih mengena lah. Lebih ngena. Iya. Makanya kalau ngena, nah doa itu harus ngena kayaknya ya, betul nggak? Gimana? Apa maksudnya kena itu? Iya, Maksudnya lebih goalnya ngena atau gitu, gimana? Maksudnya Sampai gitu ya. mendapatkan jawabannya. Itu kan kalau doa kan ada jawaban kan gunanya loh Om. Iya, tapi kan bagaimanapun jawabannya tergantung dari yang kasih jawaban. Iya, tapi kalau nggak jawab berarti kita kayak baca puisi dong. Nggak juga Iya kan? Bapak kami di surga, tapi nggak pernah dijawab kan? Nah itu kan monolog Pak. Baca puisi ya. Iya, monolog itu kan. Sedangkan doa kan sebuah dialog kan, kita tahu sendiri kan. Iya pastilah dijawab, tapi jawabannya kan tergantung. Tapi saya kan memang menarik loh sebelum kita bicara ya. Hmm. Saya perhati kalau doanya Tuhan Yesus kepada Bapa di surga untuk kita gerejanya, dia itu tidak hanya berisi permintaan, dia berisi berupa pernyataan-pernyataannya yang luar biasa. Jadi sebenarnya doa itu tidak sekedar sebuah permohonan semata-mata, ada ucapan syukur tentu kan, Iya. ada pengakuan dosanya, Iya. ya kan, ada pujiannya. Tapi doa itu memang tidak hanya melulu isi permintaan, berisi Itu lengkap. pernyataan. Di doa Bapa kami itu ada Pak, lengkap Iya, itu Pak. iya kan. Jadi kalau orang salah memahami dan doa itu hanya sebuah permohonan, Gini. salah kan. Minta terus ya. Paring-paring. Berarti doa itu tidak boleh Tidak hanya Tidak hanya. ya, permohonan saja, tetapi ada sebuah pernyataan. Pengakuan. Selain pengakuan dosa Iya. dan lain sebagainya. Permohonan. Kalau ada yang bertanya, pernyataan seperti apa sih contohnya ketika Ya, kita sudah berdoa? pernyataan terima kasih Tuhan sudah kasih begitu besar sehingga Kristus mati untuk kami. Itu sebuah pernyataan kan, pengakuan gitu. Kalau dari para tamu pengalaman dari sebelumnya, ada perbedaan yang sangat signifikan nggak ketika pengalaman Anda pribadi berdoa yang tidak perlu, mohon izin, harus menghafal dalam bahasa yang dan tulisan yang secara khusus gitu ya, katakanlah gitu ya, katakanlah oh harus pakai bahasa ini, tapi di sini kan para tamu langsung tiba-tiba langsung kayak banting setir, langsung tiba-tiba langsung ngomong dengan apa yang bisa Anda sampaikan gitu. Apa yang membedakan dan pembedaan ini? Ya, tentunya ada perbedaan ya. Kalau dulu saya kan untuk berdoa itu harus pada jam-jam tertentu
menghadap arah tertentu, ya, nggak sembarangan. Dan juga sebelum berdoa, kita harus melakukan ritual tertentu juga kan begitu ya. Iya. Nah, ternyata setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata Tuhan itu Tuhan yang maha hadir. Dia omnipresent. Ya, kita bisa berjumpa dengan Tuhan kapan saja, di mana saja. Apalagi Tuhan mengajarkan kepada kita kan doa Bapa kami. Itu hubungan yang sangat dekat sekali, intim antara kita jemaat Tuhan dengan Bapa kita di surga. Itu kita merasa kedekatan kita ini dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak non jauh di sana gitu loh. Itu Tuhan itu sangat dekat dan kita bisa jumpai kapan saja, di mana saja. Dan doa itu komunikasi dua arah sebenarnya. Iya kan? Nah, kita berbicara kepada Tuhan, tapi izinkan Tuhan juga untuk berbicara kepada kita. Jangan hanya kita sendiri yang ngomong terus. Tuhan mau ngomong, kita nggak dengar suara Tuhan. Berarti dia bikin laporan doang kan? Bikin laporan. Tadi ya, permintaan tadi Pak ya. Itu saja ya. Tapi ini menarik. Omnipresence. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau memang Tuhan itu omnipresence, kenapa doa Bapa kami diawali dengan penempatan Bapa di surga? Kan dia maha hadir. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, jawaban yang paling tepat apa? Nah, Om hanya tanya sama yang senior, dia Om Peter. Tanyanya Kan tadi. dia Petrus Tanya yang awalin dia akhiri. Kan dia yang awali kan, harus dia kasih jawaban dong. Pak Petrus sama Pak Hartomo ini gimana? Saya tuh mengarahkan pandangan saya menuju ke Pak Purwita. sebab Kalau saya yang mana mengawali dia harus mengakhiri begitu harusnya kan dia dibuka ladang dia harus. Gimana Pak? Iya. Kalau ada yang begitu kan Tuhan mau omnipresence. Tapi kenapa doa Bapa kami itu skemanya adalah Bapa kami yang ada di surga? saya kira Bukan dengan kata-kata Bapa kami yang ada di di semesta. mana saja atau di semesta misalnya gitu, misalnya. Iya, memang Tuhan ada di mana-mana. Maksudnya Tuhan itu apa hadir ya. Jadi kalau kita ke Bapa kami kan sudah penekanannya sebuah hubungan yang khusus dengan Khusus, dia. iya. Kalau saya perhatikan lebih khusus bukan hanya karena dia Bapa kita, tapi saya lebih perhatikan kita itu anaknya loh, kita anak Allah loh. Kalau Yesus menyebut Allah itu Bapaknya, mau dia dirajam sama batu kan? Karena dia menyamakan dirinya sama dengan Allah. Ya. Gitu. Nah kalau saya perhatikan kan tidak hanya sekedar kita mengaku Bapak seperti umum sebut Bapak yang terang, bukan. Bapak ini kan Bapak yang seperti kayak keluarga yang melahirkan kita gitu. Beda dengan Bapak secara umum, kita panggil orang-orang sebagai sebuah kehormatan. Iya. Tapi ini kan lebih dari sekedar sebuah kehormatan, sebuah hubungan bahwa kita ini memang lahir dari Dia. Kan kita lahir baru dari Firman dan Roh Kudus. Dari Bapa itu kita dari Allah kan. Iya. Jadi kita kalau saya soroti tidak hanya sebutan Bapa itu, tapi ke kitanya kita jadi anaknya loh. Wow. Anaknya yang punya hidupnya, punya rohnya. Dengan inilah kita bisa kuduskan, dengan inilah kita bisa memuliakan namanya. Diperoleh apa? Dari hasil karya penebusan Kristus itu kita peroleh. Tapi mungkin bisa juga. Tapi yang di surga itu Pak, kenapa harus ada kata di surga itu? Saya jawab ya. Udah Pak Bun ya? Iya. Ini sedikit ya. Ya, kenapa dilanjutin dengan Bapak kami di surga kan? Yang harus ketahui, ada juga Bapak yang nggak di surga. Karena Alkitab menjelaskan dalam satu Injil ya Yohanes, saya lupa tuh pasal ayatnya itu ya. Nah, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi ketika dikatakan Bapak di surga, ini jelas ini Bapak yang ada di surga, bukan yang nggak ada di surga. Iya. Nah, ini harus dimengerti dan dipahami oleh setiap anak ketika dia berdoa. Ketika engkau mengucapkan itu, memang Bapakmu ini Bapak yang di surga, bukan yang nggak ada di surga. Iya, untuk menegaskan. Menjelaskan dan menegaskan bahwa ini adalah hubungan saya dengan Bapak yang asli yang sudah melahirkan saya dengan hidup yang baru dari karya salib Kristus. Iya. Dan Bapak yang saya sedang ajak komunikasi ini adalah Bapak yang di sorga, bukan bapak-bapakan ya maksudnya. Jelas ya. tempatnya. Bapak yang jelas sekali tempatnya. Karena ada Bapak yang nggak di surga. Iya, Bapak ini neraka ya. Saya nggak sebutin loh ya. Nggak sebutin. Itu. Nah, gitu. Ya, tapi kalau kenapa harus kami? Itu karena banyak orang ya.
Kalau ada yang tanya, boleh nggak kalau aku doa pimpin Bapakku yang di surga? Ya, kalau kami Tuhan Yesus kan ngajarin ke murid-murid banyak Pak ya, Banyak kami lah waktu ya itu, kan. Ya, muridnya. Jadi kenapa kata kami, kita nggak bisa mengklaim secara individu bapak gue, bapak saya kan. Sendiri. Secara komunitas itu kan atau secara kelompok itu kan bapak kita bersama. Kecuali ketika kita mau lagi berdoa secara pribadi ya nggak apa-apa lah gitu. Kalau kita bilang bapak saya di surga, itu kan individu secara pribadi aja. Boleh tapi nggak sih kita berkelompok. kalau Bapakku yang di surga ketika Boleh dong, kita kenapa lagi nggak boleh? berdoa? Memang Itu secara pribadi boleh. Tapi kalau suruh pimpin doa, tolong Pak Andi pimpin doa. Pak Andi bilang bapakku, jangan bapakku, bapak kami, bapak kita semua dong, iya kan? Iya. Begitu kita amin semua pada melototin Iya. saya gitu. Udah nggak ada orang, udah nggak ada orang. Nggak diakuin nih gitu. Pergi semuanya, bapak lu. Coba perpanjang doang. Iya. Iya. Tapi ini bener serius Iya, gitu kan? iya, iya. Iya. Jadi bukan hak milik individu bapak di surga itu. Iya. Secara kelompok Iya, atau iya, organisasi, iya. tapi bagi orang yang percaya ya, Iya, itu iya, bapak iya. kita bersama. Makanya kata kami di situ. Nah, kita masuk ke poin berikutnya, dikuduskanlah namamu. Tadi menarik. Emang kita bisa menguduskan nama Tuhan? Ya, kita sebagai manusia bisa apa enggak sih? Nggak bisa, tapi kita bisa memuliakan nama Tuhan, Pak. Ya, memang Iya, dalam kita bisa konteks memuliakan enggak, nama dalam Tuhan. konteks terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama, Alkitab Indonesia, sebetulnya lebih tepat diterjemahan dipermuliakan namamu bukan dikuduskan. Itu. Jadi Allah yang kita perlu kita muliakan, kita hargai, kita hormati. Ya, bukan namanya dimuliakan karena kita, bukan, tapi hidup kita ini Kita- mempermuliakan Iya, dia. lebih gitu tepat kan, ke situ maksudnya. dalam terjemahan lama gitu. Cuma kita nggak tahu persis kenapa dalam terjemahan bahasa yang baru itu dikuduskan. Walaupun sebetulnya dari bahasa Ibrani-nya pemahamannya sama aja ya. Yunaninya. Nah, Pak Bung kan lebih paham. Dia Yunani dong. Yunani ya. bukan Cuma Yunani. 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 Ya, 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 saya lebih perjanjian lebih, baru. lebih paham. Yunani bukan Yunina, katanya gitu. Nah, gitu Iya. saya pikir. Gimana, Pak? Nah, Doh, ke saya. Loh iya Bapak. Orang bukan saya yang Bapak nulis. meminta ini loh, Pak. Kan Meminta tadi kan ini nambahin, kalau kan? kalau Sorry. kalau Ini menulis kan- itu secara ini- holistik. Ini kan bukan saya yang nulis, jangan tanya saya dong. Itu jawaban cari saya udah aman. kasih sedikit jawaban kan. Nah, terus dia kan nambahin lagi. Nah, dia kan Pak Ratomo jangan tenang-tenang dulu. Kamu minta aku tanya Pak Ratomo. kan? Ya, ya. ada gilirannya lah. Ada gilirannya. Orang bukan saya yang nulis kok tanya saya ya kan. Kan tadi saya Tapi benar Tanya nggak? sama Matius sama Lukas dong dia nulis. Kalau misalnya konteks bahasa aslinya kan ada dipermuliakan. Nah, tapi kenapa di Alkitab kita yang sekarang itu lebih kepada dipilih, dikuduskan, bukan dipermuliakan. Dikuduskan, dipisahkan, artinya Tuhan itu jangan dia harus dijaga kemurniannya gitu. Dia dikhususkan, diistimewakan. Gitu. Dikuduskan artinya dipisahkan kan, dikhususkan. Iya, iya. Dipisahkan artinya jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Itu sebagai bentuk penghormatan, pengagungan Ya, dan pengakuan. ya itu kan jadi kalau saya perhatikan tadi yang di episode sebelumnya bahwa bagaimana kita bisa menguduskan nama Tuhan, kan tidak hanya ucapan mulut aja kan. Iya. Sekarang sebenarnya kita minta siapa yang menguduskan? Kan doa ini tujuan kepada Bapa di surga kan. Iya. Dikuduskan namamu, siapa yang kita minta dikuduskan? Iya. Bapak yang menguruskan kita. Iya. Ya kan? Iya. Ya kan berarti kita minta berarti Bapak kuduskan namanya sendiri toh. Kalau secara pemahaman logika, Iya, betul iya, kan? iya, itu. Nah, bagaimana Bapak menguruskan namanya? Dia memberi anaknya tuh menyelesaikan persoalan dosa yang menghambat kita tidak memberikan namanya. Gitu. Maka kalau kita lihat di perspektif dalam karya Kristus di doa Bapa kami itu sesuatu yang inti esensi doa yang luar biasa yang Tuhan ajarkan gitu. Dan dia menggenapi itu buat kita loh. Berarti doa Bapa kami itu sebuah doa yang sifatnya itu seperti progresif ya. Bukan progresif, sesuatu Jadi yang satu sepertinya doa Tuhan yang, itu yang Tuhan lagi ngomong ini akan saya genapi loh gitu. Jadi dia sebenarnya mencapai sebuah nubuatan waktu Ini nubuatan, itu iya, gitu iya. loh. Ini saya Yang pada genapi loh. akhirnya dia juga menggenapi gitu buat kita. Iya. Iya kan? Lagi pula memang ada juga sebuah pernyataan Tuhan bahwa kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi kalau memang kita juga bisa memikirkan gini, bisa nggak? Dikuduskanlah namamu itu artinya kita harus hidup di dalam kekudusan. Nah, bagaimana hidup kekudusan? Harus hidup dalam firman-Nya kan. Iya. Harus hidup oleh firman-Nya kan. Sehingga Hidup nama dalam Tuhan yang karyanya. kudus dan khusus ini sesama dengan kehidupan kita juga sebagai
anaknya yang berdoa kepada Bapa. Jangan kata lain, nama Tuhan itu dikuduskan adalah di dalam hidup kita, dilihat dari hidup kita gitu. Kalau hidup kita hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, kan kita tidak memperbolehkan nama Tuhan kan, namanya tercoreng kan. Iya, iya, iya. Gitu. Apakah mungkin itu tujuannya? Ya, Mohon jadi, izin, yang ritual tadi itu supaya bersih-bersih. Maksudnya bener dong? Iya, iya. Iya, bener ya? Ngerasa ada perasaan gitu enggak? Oh ini sama nih, atau ada perasaan yang berbeda ketika? Berbeda. Oke. Karena kalau ritual sebelumnya itu kan secara lahiriah ya. Lahiriah ya. Kita menguduskan, mau ketemu dengan Tuhan, melakukan hal yang lahiriah gitu ya. Kalau kita berbicara tentang Tuhan kita sekarang ini, Tuhan yang benar yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau di dalam doa Bapa kami itu kan dikuduskanlah namamu, artinya kita ini diingatkan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang kudus. Itu ya. Tanpa kekudusan tidak seorang pun Dapat akan melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita itu kan untuk hidup kudus. Kan begitu ya. Hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang memanggil kamu. Kudus ya, bukan sebagian seluruh hidup kita. Sehingga kalau kita menyebut dikuduskanlah namamu, kita ingat, oh Dia Tuhan yang kudus. Jadi kita dikuduskan melalui tadi pengorbanan Yesus Kristus itu. Jaga kekudusan itu. Ya itu, melalui Kita kan pengorbanan nggak bisa Yesus kudus Kristus sendiri, itu. tapi Nggak disuruh bisa. kita menjaga hidup kita tetap pada tracknya karya Tuhan, firman Tuhan itu. Ya itu. Wah ini menarik sekali ya, karena kalau Anda menyimak ini pasti Anda penasaran. Tapi Nah, masih ada itu kan satu masih ada sebenarnya lagi. Pak Andi, kalau saya perhatikan ya. Kalau tadi saya sudah mengatakan sebelumnya kan bahwa kalau Tuhan Yesus doa tadi di ayat 9 itu adalah menggunakan present imperatif. Iya. Tapi kalau di setelahnya itu dikuduskan pakai auris imperatif itu. Itu menarik. Menggunakan auris imperatif. Aorus imperatif, Iya. artinya Kalau di present kan berarti sebuah tindakan yang harus terus-menerus berlangsung. terus berlangsung. Iya. Gitu. Kalau auris itu adalah sebuah perintah yang kalau kamu belum lakukan, mulailah lakukan. Nah, tapi itu satu kali. Itu auris satu kali gitu. Satu kali dan selesai gitu. Bukan berkali-kali bolak-balik. Jadi dan saya bilang kalau kita perhatikan esensi dalam adalah itu tidak adalah karya Kristus itu. Satu kali. Sekali untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan menguduskan Iya. kita kan. Iya, iya. Karyanya satu kali gitu. Iya, iya. Jadi kita harus hidup dalam kekudusan itu, hidup dalam karya itu gitu. Gitu. Menariknya itu loh. Iya. Dan itu kudus itu bukan hanya sekedar menjauhkan diri dari hal-hal yang nista, tapi juga pelayanan kita juga harus kudus ya. Maksudnya harus bersih. Kan kudus itu kan artinya kan Seluruh, bersih, bukan sebagian, tidak kan? terkontaminasi ya kan Ya, gitu kan. tidak Jadi tercampur. kalau kita pelayanan walaupun mungkin kok Murni. pelayanan saya kok sama-sama aja gini, loh, yang penting kan kita pelayanan kita itu bersih di mata Tuhan dan kudus gitu. Jangan kita berimprovisasi apalagi termasuk biro jasa doa tadi gitu ya. Itu malah bukan pengudusan namanya, tidak ada kekudusan di sana. Itu Jadi pencemaran. ulang Itu lagi. pencemaran nama baik. Mencemarkan nama Tuhan. Terus juga ada yang menarik sebenarnya Pak Bun mengenai doa Bapa kami ini kan pengajaran Yesus sebetulnya mengejutkan orang-orang Yahudi pada waktu itu kan. Karena dalam zaman perjanjian lama itu kata Bapa itu kan jarang Pak Bunnya. Hanya di beberapa konteks aja gitu. Jadi ini sebuah kejutan bagi mereka karena boro-boro menyebutkan Allah sebagai Bapa, mengucapkan dengan lafal Yahweh aja bagi mereka tuh Itu nggak boleh sembarangan Sakral, gitu. sangat mereka sakral. mengucapkan Iya. dengan kata Adonai gitu kan. Iya, nggak boleh Nah sembarangan. ini bukan sebuah terobosan, apa tuh istilah Pak Bun ya? Jadi bukan terobosan yang beda gitu ya. Ini luar biasa sebetulnya pengajaran Yesus. Mengejutkan tapi juga seharusnya mereka juga menyadari. Tapi mereka tidak mau sampai sekarang ya, masih mereka tidak mau mempercayai itu dan tidak meyakini bahwa itu adalah sebuah pengajaran yang benar gitu. Mereka tetap berpatokan kepada Taurat Mereka itu siapa? bahwa- Merekanya orang Israel. Iya, yang di sana. Ya seperti Paulus katakan karena masih ada selubung yang menutupi mata hati mereka. Roh agamawi itu ya. Nah, jadi mereka tidak bisa melihat kemuliaan Allah dalam Taurat mereka. Padahal kalau mereka jujur baca Taurat atau kitab para nabi itu di situ kan bicara tentang Kristus sangat jelas gitu. Iya. Selain kekerasan hati ya karena Iya, karena ada selubung itu yang menutupi muka mereka. kalau mereka bertobat ya selubung itu diambil. Sesuai dengan Paulus katakan di dalam 2 Korintus kan pasal 3. Berarti pendeta GBI, aduh, jangan pakai selubung lagi dong. Kita kan sudah dibuka selubungnya. Masa kita dengan sengaja nyelubungin lagi, ya? Maksudnya, ayolah kita harus mengikuti apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan.
pembicaraan kita hari ini sebenarnya sebuah insight yang membawa wawasan kita menjadi hamba Tuhan yang ibaratnya dipakai oleh Tuhan di zaman manapun, selama itu pengajaran Yesus, itu pasti akan mengalahkan perkembangan zaman. Ya, bisa menjawab tantangan zaman. Karena seperti yang Pak Bun tadi bilang, katanya terobosan bukan. Jadi apa? Spektakuler. Apa? Yang ibaratnya bahkan untuk Taurat pun kalau kita lihat secara kalau kita buka selubung itu, kita bisa melihat bagaimana kemuliaan Kristus juga ada di situ. Kemuliaan Allah yang sesungguhnya ada. Tapi kenapa itu terbatasi? Karena ada hal seperti itu. Jadi untuk praktek-praktek yang mohon izin nih Bapak Ibu Pendeta GJB Indonesia yang tiba-tiba mengubah cara menyebutkan. Jangan sebut nama Tuhan, menyebutnya nama yang lain dan nyebutnya sekarang Adonai. Jadi kalau berdoa di dalam nama Adonai gitu. Jadi bukan nama Tuhan Yesus. Kalau menurut saya pribadi, ya jangan pakai selubung lagi. Lebih Nggak, baik saya mungkin dia bikin adon kue, jadi dia ingetnya adonan itu adonai. Enggak, ini insight loh. Ini bukan masalah antara aliran atau enggak aliran. Enggak, betul loh, Pak Bun. Jadi mereka Iya dong. jadi jangan dia mau ke Yahudian kan, pakai baju sekalian baju itu. Iya. Sekalian aja Sekarang semuanya. Ya, kan? saya merasa gini, apa yang disampaikan Pak Petrus itu sebenarnya maknanya adalah apa? Kita sebenarnya kita punya hubungan internal sama Tuhan tuh dalam banget loh. Sangat dalam bapak dan anak kan. Iya. Itu luar biasa. sangat dekat sekali gitu. Maksudnya Tuhan Yesus sendiri loh yang mengatakan bahwa kamu sebut dengan nama Bapa. Iya, gitu. karena iya betul. Jadi kalau memang kalau tadi Pak Petrus bilang kan menyebut Allah itu Bapa itu jarang, walaupun ada di Perjanjian Lama ada ya, dia menyebut seperti Salomo, aku jadi bapaknya, dia jadi anakku gitu. Dan juga para Israel ada sebutannya, tapi itu sangat jarang. Tapi ketika Tuhan mengatakan itu kan sebuah penyingkapan bahwa dia membuka jalan itu buat kita gitu. Sehingga kita bisa memanggil Allah itu Bapa kita. Gitu loh. Pendobrakan. Ya, gitu. yang tadinya kan hanya bisa buat Bapa kalau tuh Allah itu mengatakan kamu akan jadi anakku, aku bapakmu, ya kan? Tapi ini kan terus dia membuka dengan sebuah pernyataan yang terbuka untuk semua orang gitu, untuk kita yang percaya sama dia. Wah, itu dahsyat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian terkasih, khususnya Gembala Sidang, pejabat GBI, dimanapun Anda melayani, intinya adalah ikuti ngobrol teologi ini yang hadir setiap 2 minggu sekali ya Pak. Ya. Betul ya. Kita syutingnya di Rabu minggu kedua dan keempat. Maksudnya apa? Tapi itu? ditanya Iya, siapa tahu mungkin ada. Kan selama ini kan cuma baru lampu petromak ini aja nih kan. Sama teh. Oh, ada Bukan maksudnya. Petromak ini loh. Apa nih? Ini magic loh sebetulnya. Ya ini api Roh Kudus lah seperti itu ya. Nah, tapi kalau tapi misalnya ada yang ngomong Pak Andi, saya mau tahu memberkati, sebentar. boleh. Kalau doa Bapak kami kan kita bersyukur teman-teman yang ada ibadah membacakannya. Tapi ada langkah baiknya ketika menaikkan doa Bapak kami, coba introspeksi diri lagi gitu. Kira-kira sudah nggak menguruskan nama Tuhan gitu kan? Kesekian kalinya gitu doanya kan Iya, gitu. Iya. Tapi kalau hanya hafalan, Iya. Nah, ini berarti ini intinya. lancar aja gininya. Hafal tapi Dimaknai. bukan untuk hafalan. Ah. Iya. Supaya ada introspeksi diri ketika kita menaikkan doa. Iya, sudah sampai sejauh mana kan kita. Betul, Gitu. betul. Ya, wah, ini menarik sekali ya. Akan sangat menarik pembahasan untuk lanjutan isi doa Bapak kami seperti apa. Jadi jangan sampai Anda lewatkan begitu saja ya. Pastikan kalau belum subscribe di channel kita supaya kalau ada kapan jadwalnya ada, Bapak Ibu semua tidak ketinggalan ya. Ada yang mau disampaikan barangkali? Mungkin Pak Bun minta, silakan kepada. Ya. Jadi sekali lagi doa Bapak kami kita naikkan saat ibadah bagus, puji Tuhan. Tapi lebih jauh baik lagi kalau kita lengkapi dengan kita hidup dalam apa yang kita doakan itu, gitu, memiliki hasil jawabannya, ya. Sampai kita mengoreksi diri kita sejauh mana kita, ya poin pertama tadi, sudahkah nama Bapa dikuduskan dalam hidupku? Gitu. Menarik, wah luar biasa Pak Tomo. Ya, melalui apa yang kita perbincangkan dalam program Ngeteh ini tentang doa Bapa kami, biarlah ini mengingatkan setiap kita ya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan kita anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan itu menyembah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Kehidupan kita harus
suci kan begitu ya. Jadi nggak ada Jangan hanya lahiriahnya saja. lahiriah maksudnya, saja, nggak tercampur, tercemar, murni kan begitu ya. Ya, tidak terkontaminasi. Termasuk dalam pelayanan juga. Ya. Betul. Amin, betul sekali, Pak Petrus. Iya, doa Bapak kami ini bukan sebuah hafalan, tapi kita harus hafal dan harus kita maknai. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Pak Petrus nggak mau ngomong sama yang buka biro jasa doa itu soalnya suruh tutup aja. Oh, saya nggak kenal dia. Nggak akan di TV itu. Tapi yang pasti Mudah-mudahan dia bisa mendengarkan dialog kita ini, Betul. program Ya. kita ini. Ya, Kita dengan- dan dia bisa hubungi kita. Iya, dengan legowo kita terima ya. Karena itu nama belakang saya lah. Oke deh kalau gitu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah semuanya, Pak. Ayo Pak, ngeteh Pak. Ngeteh dulu.